Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 101 Kebahagiaan karena prihatin. Oke, tusuk dia sampai mati. Hongbo sudah memanjat. Ketika dia melihat pengawal di sebelah kanan menikamnya dengan pisau tajam, dia mendengar tangisan. Terdengar dua suara, klik, yang tajam, diikuti dengan ratapan yang melengking. Pengawal di sebelah kanan melompat ke tanah dengan kaki kesakitan, dan lengan bawahnya terayun di udara tanpa perasaan. Rusak, benar-benar rusak. Guan Bitong, yang baru saja berteriak, menatap tidak percaya bagaimana Henry melarikan diri. Dan pada saat dia dalam keadaan linglung, tubuh Henry seperti gasing yang berputar dengan kecepatan tinggi, berkedip dengan cepat dan tiga suara, bang 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 terdengar. Tubuh ketiga pengawal yang baru saja menyerangnya langsung terbang naik dan jatuh hingga belasan meter jauhnya. Masuk, benar-benar masuk, lebih akurat daripada menembak. Kepala tiga orang dimasukkan ke dalam tong sampah. Kemudian tempat sampah pecah berkeping-keping. Sampah di dalamnya mengeluarkan bau yang menyengat dan seluruh Time Street seolah-olah telah berubah. Itu bau. Guan Bitong melihat pemandangan ini, mencium bau nafas di dalam dan mulai muntah lagi. Henry berjalan mendekat dan menepuk tubuhnya dengan lembut. Perasaan muntah Guan Bitong menghilang seketika. Dia mengangkat wajahnya yang memerah dan menatap Henry dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Guan Bitong, kamu tidak akan hamil dengan berciuman, jadi kamu tidak perlu bereaksi terlalu banyak. Bisakah kamu memiliki akal sehat? Henry berkata dengan tatapan sinis. Guan Bitong terdiam beberapa saat lalu bergegas menuju Henry. Henry merunduk sedikit dan melangkah ke samping. Dia meraih punggungnya dan berkata, Hongbo ingin menciummu. Jika kamu tidak menyukai baunya, teruslah bergerak maju. Guan Bitong menunduk dan melihat ada irisan semangka di bawah kakinya. Jika dia menginjaknya, dia mungkin akan jatuh ke depan dan mendarat di tubuh Hongbo yang tergantung dengan sampah. Nak, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Guan Bitong merasa tertekan dan sangat marah, dan ingin membebaskan diri. Oke, teruslah katakan hal-hal baik. Henry menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melepaskan tangannya. Guan Bitong merasakan telapak kakinya tergelincir dan dia hendak mencondongkan tubuh ke depan. Dia segera berbalik dan meraih pakaian Henry, lalu memeluk pinggang Henry dengan kedua tangannya. Dia memeluknya erat-erat, sangat erat, seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya, dia akan jatuh ke tubuh Hongbo. Bau sekali. Biasanya baunya tidak enak saat dilihat, tapi sekarang baunya tidak enak saat dicium. Ahem, apakah kamu tidak takut hamil? Suara Henry terdengar tidak pantas lagi. Wajah Guan Bitong langsung menjadi gelap dan dia melompat ke tanah. Dia benar-benar ingin mengambil dua pisau di tanah dan menusuk Henry ratusan kali. Tepat ketika Guan Bitong hendak marah, ponsel Henry tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan tertegun saat melihat itu adalah nomor ponsel Zhao Aqiang. Segera setelah saya menghubungkan telepon, saya mendengar Zhao Aqiang menangis di dalam dan berkata, bos, pihak lain menolak memberi kami 4 miliar yang kami menangkan, dan bahkan memukuli saya. Wajah Henry yang awalnya tersenyum tiba-tiba membeku. Siapa yang memukulmu?
Suara dingin itu membuat Guan Bitong, yang awalnya ingin membalas Henry, berdiri membeku di tempat. Bang Tianyi, manajer mereka meminta pemukulan. Semua pengawal saya terluka, dan saya juga terluka. Zhao Aqiang tidak bisa menahan tangis kesakitan di tengah jalan. Di mana kamu sekarang? Henry merasa seolah-olah ada asap yang membakar di mulutnya dan wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Beranikah kamu tidak memberiku uangmu sendiri? Beranikah kamu memukul adikmu sendiri? Saya berada di tempat parkir dekat Bang Tianyi, dan saya baru saja lolos dari kematian. Zhao Aqiang masih ketakutan ketika memikirkan tentang adegan dikejar tadi. Kamu menemukan tempat yang aman untuk menungguku, aku akan segera ke sana. Setelah Henry selesai berbicara, dia menutup telepon dan pergi. Saat melewati Hongbo, semburan api jahat muncul entah dari mana dan menendangnya di titik sensu. Hongbo segera berubah menjadi udang dan mulai berguling-guling di tanah. Henry tidak memperhatikannya, dan bahkan mengabaikan teriakan Guan Bitong dari belakang. Berjalan keluar dari Time Street, tepat ketika saya hendak menghentikan mobil, sebuah Ferrari merah yang familiar berhenti di pinggir jalan. Henry awalnya dalam suasana hati yang sangat buruk. Tetapi ketika dia melihat Ferrari dan Mariam di atas, hujan segera reda. Henry membuka pintu mobil, masuk ke dalam mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo, katakan padaku sesuatu yang ingin ku dengar," kata Mariam sambil tersenyum. "Istriku adalah wanita tercantik dan wanita yang paling kucintai. Untuk membuktikan cinta sejatiku pada istriku, aku akan segera memberinya tas hadiah besar." Henry menatap Mariam dan berkata dengan cinta di wajahnya. Mariam awalnya sangat senang karena kemenangan Henry hari ini dan ingin kembali ke perusahaan untuk merayakannya. Namun, Henry mencium Lenny, mengacaukan rencananya, dan kemudian melarikan diri bersama Guan Bitong. Jadi dia pergi. Namun, dia tidak menindaklanjuti, dia hanya menunggu dengan tenang di luar. Karena suasana hatinya sedang baik selama pertemuan, dia sengaja menggoda Henry. Dia tidak menyangka dia akan mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu, dan wajahnya langsung memerah karena malu. Kemana harus pergi? Mariam dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan bertanya. Bang Tianyi. Kemarahan Henry secara tidak sadar terlihat ketika dia memikirkan Zhao Aqiang dipukuli dan tidak dibayar. Mau kemana? Mariam baru saja hendak menyalakan mobilnya. Ketika dia mendengar kemana dia pergi, dia tertegun. Kemudian wajahnya menjadi gelap dan dia menatap Henry dengan mata yang indah. Bang Tianyi, nama yang bagus, menghasilkan keuntungan setiap hari, tetapi saya tidak tahu berapa banyak orang yang masuk ke Bang Tianyi dan berakhir dengan tangan kosong atau bahkan kehilangan nyawa. Ahem, istriku, kamu tidak ingin menganiayaku, bukan? Henry tidak ingin mengatakan yang sebenarnya karena takut membuatnya khawatir. Jangan bicara omong kosong denganku, katakan yang sebenarnya dengan cepat. Mata Mariam menjadi lebih mendesak dan dingin. Hanya untuk menangani beberapa hal kecil. Henry masih tertawa dan tertawa, tetapi hatinya penuh dengan sentuhan. Mariam sangat memperhatikannya, jika tidak, dia tidak akan terlalu peduli. Memikirkan kontribusinya,
Henry tiba-tiba merasa hangat di hatinya, dan menjadi lebih bertekad untuk mendapatkan kembali 4 miliar itu. Maryam mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan Henry. "Berikan uangnya padaku." "Uang apa?" Henry bingung ketika ditanya. Melihat Henry berpura-pura tidak tahu, Maryam menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepalanya, dan berkata tidak puas, "Brengsek, jangan berpura-pura denganku. Di mana 200 juta yang kamu peroleh dengan berpura-pura menjadi seorang orang buta 7 hari yang lalu?" Henry menatap Maryam, mengeluh dalam hatinya, wanita ini sangat cerdik, dia bisa menghitung berapa banyak uang yang dia miliki, dan dia langsung menebak bahwa kepergianku ke Bank Tianyi ada hubungannya dengan 200 juta itu. "Haha istriku, kenapa kamu mengungkit soal uang 200 juta lagi? Tahukah kamu kalau aku membuang tangan saja 200 juta, saya akan memberi Anda 1 miliar. Jika 1 miliar tidak cukup, saya akan memberikannya kepada Anda. Anda 2 miliar. Henry mulai berbicara setengah jujur. Audio milik Diam. Solter Channel. Maryam mendengar 200 juta yuan dibuang, mengingat rasa malu hari itu, wajahnya memerah karena malu, dan dia berteriak keras. Bab 102 Bank Tianyi. "Sayang, lihat ke sana." Henry membuka mulutnya dalam bentuk O dan menunjuk ke belakang Maryam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Maryam tercengang melihat ekspresi Henry dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Ketika dia berbalik, Henry menghilang tanpa jejak. Maryam membunyikan klakson mobil dengan marah, menyandarkan kepalanya di kemudi, dan mulai merasa cemas. Henry, yang bersembunyi di sudut pinggir jalan, dapat melihat dengan jelas, dan kelembutan yang tak terbatas tiba-tiba melonjak di dalam hatinya, yang membuatnya bertekad untuk melindungi kekasihnya dan menyayangi tunangannya. Henry berbalik untuk menghentikan mobil taksi dan segera sampai di tempat parkir Zhao Aqiang. Segera setelah saya keluar dari taksi, saya melihat Land Rover milik Zhao Aqiang ditutupi bekas tongkat. Kaca belakangnya telah pecah. Meskipun pecahan yang padat belum terlepas, namun terlihat sangat jelas. Henry datang ke mobil dan dengan lembut mengetuk kaca mobil. Orang di dalam sangat ketakutan sehingga dia tanpa sadar meringkuk, jelas sangat gugup. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Henry, Zhao Aqiang segera membuka pintu mobil dan berkata dengan wajah sedih, "Bos, maafkan aku." Henry melambaikan tangannya untuk menghentikan Zhao Aqiang tanpa membiarkannya menyelesaikannya. Wajah Zhao Aqiang sangat merah dan bengkak, dan jelas dia telah ditampar mulutnya. Lengan kiri Ahu dan lengan kanan Harun sama-sama patah, dan tubuh Aniu berlumuran darah dan daging akibat 2 luka tusukan. Henry merobek pakaian Aniu, dan ternyata dia terluka oleh sabit. Henry mengeluarkan pil dari tangannya dan memasukkannya langsung ke mulut Aniu. Kemudian dia mengeluarkan botol obat, menuangkan bedaknya, dan menaburkannya ke tubuh Aniu. Aniu yang semula pucat tiba-tiba merasa penuh kekuatan. Luka yang mengeluarkan darah mula-mula memperlambat pendarahannya, kemudian menjadi semakin berkurang, dan kemudian cairan seperti air mengalir keluar dari sekitar luka. "Niu, kerja bagus. Jangan bergerak, sebentar lagi akan baik-baik saja." Henry menepuk bahunya dan menghiburnya. "Niu baru saja terbaring di sini.
Dia kehilangan terlalu banyak darah dan sangat lemah. Namun, ketika dia mendengar Henry akan datang, dia menolak pergi ke rumah sakit, mengatakan bahwa dia hanya percaya pada perawatan Henry. Karena dia disakiti oleh Henry saat mereka pertama kali bertemu dan disembuhkan olehnya, dia dan Zhao Aqiang juga mengakui Henry sebagai bosnya. Kemenangan Henry hari ini membuat mereka semakin bangga dan percaya diri dengan keterampilan medis Henry. Henry pertama-tama mengembalikan lengan Ah Hu dan Ah Long ke posisi semula, kemudian menemukan 4 tongkat kayu untuk membantu memperbaikinya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Zhao Aqiang. Kemarahan Henry benar-benar tersulut. "Ayo pergi, aku akan membawamu kembali bertarung." Setelah itu, dia melompat keluar dari mobil. Meskipun Zhao Aqiang dan yang lainnya kesakitan di sekujur tubuh mereka, ketika mereka mendengar kata-kata Henry, mereka segera menjadi energi seolah-olah mereka telah meminum obat perangsang. Mereka mengangguk dengan berat, saling mendukung, keluar dari mobil dan berjalan menuju Bang Tianyi pertama. Zhao Aqiang dan mereka berempat memikirkan tentang kejadian ketika mereka melarikan diri barusan, dan kemudian memikirkan tentang suasana hati untuk pergi saat ini. Masyarakat ini selalu merupakan masyarakat yang kuat hukum dan apa yang disebut peraturan adalah tentang orang biasa, kuncinya adalah mengandalkan kekuatan. Meskipun Henry hanyalah seorang pemuda, dia memiliki kekuatan seperti ini, kekuatan yang menakutkan, jadi ketika dia berjalan di belakang mereka, mereka tidak hanya memiliki kepercayaan diri, tetapi juga kebanggaan. Henry mengikuti di belakang tanpa berkata apa-apa. Meskipun dia pernah menjadi orang terkenal di masa lalu, dia masih memiliki standar tertentu. Hari ini, dia akan menjadi gila total, dan dia bahkan tidak keberatan membalikkan Bang Tianyi. Dia ingin menyiapkan hadiah besar untuk kekasihnya dan berusaha menyelamatkan nyawa saudaranya. "Aduh, kenapa kalian berempat kembali lagi? Apa kalian tidak takut mati?" Baru saja, mereka melihat 4 orang masuk, dan mereka juga melihat 4 orang diusir seperti anjing tersesat. Mereka sudah sering melihat situasi serupa, jadi tidak mengherankan. Yang aneh adalah Zhao Aqiang dan yang lainnya adalah orang pertama yang berani kembali. Dan mereka kembali dengan penuh bekas luka, terutama Anyu yang bertelanjang dada, yang membuat mereka seolah-olah telah melihat hal yang paling konyol. Zhao Aqiang tidak berkata apa-apa, berbalik dan melangkah ke samping, menatap Henry. Henry mendongak dan melihat sebuah plakat, Bang Tianyi, dengan karakter emas dengan latar belakang hitam tergantung di depan pintu. Ada 2 plakat vertikal yang tergantung di kedua sisinya. Di sisi kiri bertuliskan, "Uang masuk setiap hari," dan sisi kanan mengatakan, "Jumlah pendapatan bertambah dari hari ke hari." Saya tertawa. Bosnya sangat lugas dan apa yang dia katakan sangat norak. Saya hanya tidak tahu siapa yang menghasilkan uang, dan siapa yang pendapatannya meningkat dari hari ke hari. Resepsionis di pintu melihat Henry berdiri di belakang. Tampak seperti bos. Dia sedikit menghina pada awalnya, tetapi dia segera terpesona oleh wajah tampannya. "Pria tampan," teriak kedua wanita penerima tamu dan hendak melangkah maju. "Masuk, beritahu atasanmu, dan minta dia merangkak keluar dan meminta maaf kepada saudaraku." Henry melihat 2 wanita penyambutan itu dan berkata dengan keras tanpa terlihat baik,
Kedua wanita penerima tamu awalnya ingin menggoda mereka, tetapi mereka tercekat dan hampir kehabisan napas. Ini dari mana asalnya? Dia hanyalah orang yang makan nasi mentah. Dia berani datang ke sini dan meminta bosnya untuk merangkak keluar. Henry berkata kepada resepsionis, "Lupakan saja, kamu tidak punya kesempatan." Henry tidak ingin membuang waktu. Setelah berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan langsung ke pintu. Kedua wanita penerima tamu ingin menghentikan mereka, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tubuh mereka bisa tidak lagi bergerak. Mereka hanya bisa menatap Henry dan yang lainnya. Henry masuk. Di dalamnya ada halaman seukuran 3 lapangan basket. Halaman itu dikelilingi oleh gedung-gedung, termasuk gedung bertingkat-bertingkat dan bahkan bergaya villa pramusaji mengenakan congsam yang terbuka hingga bagian atas pahanya terlihat membawa piring masuk dan keluar. Dia seksi dan mempesona, namun kesibukannya berpadu sempurna dengan pemandangan yang indah. Turun dan nikmatilah. Ada sebuah ruangan di sisi kiri pintu. Ada lebih dari selusin pria jangkung dan kuat duduk di dalamnya. Mereka terlihat galak dan berwajah seram. Ketika Zhao Aqiang melihat orang-orang di dalam, matanya langsung dipenuhi amarah. Sebelum dia dapat berbicara, selusin orang di ruangan itu telah menemukan mereka, membuka pintu dan berjalan keluar. "Sialan, apakah kamu bertemu dengan orang idiot hari ini? Beraninya kamu kembali setelah dipukuli sedemikian rupa." Mereka mungkin dipukuli dengan bodoh dan mengalami hubungan arus pendek. Mereka ingin kita memukul mereka lagi untuk menghubungkan otak mereka. Kali ini, patahkan saja kakinya agar mereka tidak bisa lari meski mereka mau. Lebih dari selusin orang berjalan dan mengumpat. Perintah diberikan oleh manajer umum Bank Tianyi. Ketika Zhao Aqiang melihat orang-orang itu, dia secara naluriah bersembunyi di belakang Henry dan berbisik, "Bos, kami dipukuli oleh mereka." Bersambung.